Saya ngelihat ada beberapa orang di balik orang yang dekat dengan si, maaf inisial ya, V, untuk memberikan respon yang tidak baik kepada orang tuanya. Ini adalah lingkungan. Maka durhaka, dan durhaka. Hina dina anak tersebut tidak mencium bau surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang dilakukan anaknya maupun ibunya itu sama-sama saling menyakiti sebetulnya. Apa yang terjadi dengan Loli? Kenapa ia begitu membenci Nikita yang tidak lain ibu kandungnya sendiri? Sikap Loli yang keras dan kasar pada Nikita tampak saat ia dijemput dari apartemennya. Raungan, jeritan Loli tidak hanya mengundang penasaran, tetapi ada masalah apa di balik itu. Menanggapi perilaku Loli, Ki Demang selaku praktisi supranatural melihat ada sesuatu yang niksala. Ringkasnya, ada orang yang tidak senang dengan Nikita dengan memanfaatkan Loli dan Fadel. Lantas siapa orang yang telah melakukan tindakan gaib terhadap Nikita dan putrinya Loli? Ada apa tujuannya? Kalau menurut mata batin Ki Demang, ini adalah sebuah dampak dari seorang ibu. Ibu yang mana seorang artis ya, masyarakat Indonesia juga udah tahu siapa ibunya Loli ini, yang mana ketika seseorang mau berniat jahat ke Nikita itu tidak akan pernah kena, karena dia mempunyai background yang sangat bagus. Tetapi itu dampaknya bisa ke orang terdekatnya. Salah satunya ini adalah Loli. Begitu. Dampak dari seseorang yang tidak menyukai ibunya. Ini bisa dikatakan sesuatu yang tak kasat mata atau seseorang yang mengirimkan dengan sebuah hasutan. Saya ngelihat ada beberapa orang di balik orang yang dekat dengan si, maaf inisial ya, V, untuk memberikan respon yang tidak baik kepada orang tuanya. Ini adalah lingkungan. Dia menjadi alat untuk seseorang ini agar jatuh. Tetapi hati nuraninya V ini aslinya juga baik juga. Tapi dia terdorong oleh seseorang itu. Ini sosok perempuan tinggi, berambut agak pirang ya. Cirinya agak sedikit keriting sininya. Ini orang lama. Orang lama sih. Saya ngelihat ada beberapa unsur dari orang-orang terdekat juga, dari sosok ibunda dari Loli atau Mbak Nikita. Pasti seseorang itu mempunyai rasa iri. Ada istilah pada sirik, pidik, hasut, dengki. Itu sih tujuannya agar tidak membuat nyaman. Dengan cara apa sih? Karena kalau saya pandang secara mata batin saya ngelihat dari raut wajah Nikita ini, banyak sekali yang di luaran sana ingin menjatuhkannya dengan secara tak kasat mata, Mbak. Tetapi ya mungkin dengan cara seperti itulah dampaknya pada akhirnya menjadikan sebuah perseteruan antara anak dan ibu. Kalau kita lihat dari nama, dia ini seperti pusaran angin. Jadi orangnya itu kesana kesini. Jadi ketika dia punya dengan seseorang itu klub, dia akan pindah alih ke beberapa orang itu. Agak sedikit keras juga orangnya dan tidak bisa diatur untuk perihal keinginan. Itulah sifat karakter Loli. Dan ini juga ada dampak dari luar juga sih, Mbak. Gitu. Dampak dari seseorang yang ya kan, seorang yang sudah naik itu akan semakin kencang anginnya. Nah, ini adalah dampak dari sesuatu yang di luar sana. Perlu sekali. Kalau menurut pandangan saya, lebih cocoknya itu ke Asri. Nah, untuk Loli, saya ngelihat kayaknya terlalu frontal dengan karakternya yang tidak bisa stay di tempat. Dan dia mempunyai dunia sendiri dan tidak mau diatur oleh siapapun, meskipun itu orang tuanya. Terlepas dari terawangan ahli supranatural yang mampu melihat batas niskala yang tak mampu orang lihat dan rasakan,
apa yang dilakukan Loli terhadap ibunya dengan cacian kasar dan tak pantas menurut pandangan agama merupakan perbuatan durhaka yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seberapapun besarnya kebaikan yang dilakukan Loli tanpa meminta maaf pada ibunya dan bertobat atas kesalahannya, maka semua perbuatan baiknya tidak akan diterima. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi dengan Loli? Benarkah tindakan Loli tidak lain merupakan cerminan dari ibunya? Sesuatu yang memang keluar dari mulutnya, kata binatang. Ini kalimat-kalimat yang model kayak begini yang terlontar dari sang anak pada ibunya, maka anak ini anak durhaka. Dan ketika ini terjadi oleh anak kita nih, umpamanya mengangkat orang tua kepada orang tuanya, mengatakan yang kurang baik ini, kalau belum diminta maaf kepada Allah secara langsung, maka yang terjadi adalah mendapat laknat dan hukumnya dosa besar, sampai Allah mengatakan wa'budullah wala tusyriku bi syai'an. Sembahlah Allah, jangan menyekutukan Allah dengan apapun. Wabil walidaini ihsana, maka berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Nah, perbuat yang baik ini adalah menandakan anak yang soleh. Meskipun dia memakai jilbab, kalimat-kalimat terlontar yang gak baik dia tidak pantas sampai keluar. Kata-kata binatang kepada orang tuanya, ibunya, maka durhaka dan durhaka. Hina dina anak tersebut tidak mencium bau surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mau bayar dengan miliaran, memindahkan gunung atau memindahkan matahari, tidak akan mampu membayar, mustahil tidak akan mampu membayar kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Kita lihat terjadi, meskipun dia baca Qur'annya rajin, pakai jilbab nutup aurat, kemudian sedekahnya ditolak, sholatnya ditolak, hajinya, umrohnya ditolak karena kedurhakaannya kepada orang tuanya. Dan ini terjadi kepada anak tersebut. Ini sangat membahayakan. Jadi ada sesuatu yang memang setiap aktivitasnya, ibadahnya ditolak sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam keadaan sholat tetap ditolak sama Allah. Dalam keadaan dia baca Quran ditolak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat dia mendekatkan diri kepada Allah dengan jalur sedekah, maka sedekahnya tidak diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kedurhakaan seorang anak kepada kedua orang tuanya. Karena ada sesuatu psikis yang beban yang ada di dirinya. Dan kita tidak menyalahkan anak itu juga. Mungkin ini bukan hukuman ya, nasihat sang anak kepada ibunya. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena sang anak ini kurang butuh kasih sayang, meskipun dia disolahkan tinggi dengan dibiayai yang luar biasa, yang mungkin menghabiskan dana yang mendidik agar menjadi orang yang berilmu, berhasil dalam aspek kehidupannya. Ini karena memang dari keinginan orang tuanya kepada anaknya. Namun tidak ada pengontrol iman, Islam, tidak ada akhlak situ, berarti ibunya gagal dalam didik. Ini karena jauhnya anak kepada orang tua. Kalau nggak ada didikan atau saling komunikasi. Kalau saling komunikasi dengan nasihat seorang ibu kepada anak pasti mengena. Ya, kita jangan menyalahkan Loli juga. Kenapa bisa korban akhlak yang kurang baik? Karena dampak daripada dia melakukan itu karena ada asbab dan akibat. Proses penjemputan Loli yang dramatis juga menarik perhatian dari psikolog kenamaan Rosmini Agus Salim. Dalam pendapatnya, perempuan yang kerap disapa Bunda Romi itu menyebut jika reaksi yang ditunjukkan oleh Loli adalah cerminan dari ketakutan yang mendalam. Bunda Romi juga mengungkap jika selama ini ada komunikasi yang terputus yang terjadi antara Nikita Mirzani dan Loli sebelum penjemputan siang itu. Apa yang terjadi dengan Loli dan terpublikasinya drama penjemputan paksa yang mengundang perhatian dari banyak orang juga disesalkan oleh Bunda Romi. Mengingat Loli masih di bawah umur, dengan adanya kejadian tersebut dapat mengganggu psikologisnya. Itu pasti karena takut, karena cemas, karena nggak tahu apa yang mau dilakukan pada diri dia. Makanya dia kemudian meronta-ronta. Kalau diprolohkan dulu sebelumnya, diberikan informasi kenapa mau dilakukan ini, manfaatnya untuk dia apa, dan kemudian ini tujuannya mau arahnya kemana,
mungkin dia jadi siap. Tapi karena ini seperti kayak dijebak gitu, jadi kayaknya serasanya dia, maka jadi terlihat seperti kayak dia nggak terima, cemas, marah, jadi satu semua. Kenapa mesti dijadikan sesuatu yang masuk ke dalam, dipublikasikan lah gitu. Seorang anak bisa berkata baik, bisa berperilaku baik, dia harus tahu, oh ini baik, ini buruk. Nah itu perlu distimulasi. Allah ngasih kepada kita namanya moral intelligence. Kalau di dalam diri kita itu masih jadi potensi, tapi kalau distimulasi bisa keluar dalam bentuk perilaku dan sebagainya. Nah, apa yang terjadi dengan anak ini, mungkin dari awal stimulasi moralnya nggak terlalu ada, karena dia nggak memahami perasaan pikiran orang. Pokoknya orang nggak suka sama dia gempur aja dan sebagainya. Memiliki kontrol diri. Kalau saya lihat dia juga nggak memiliki kontrol diri. Karena apa? Segala sesuatunya spontan aja lah. Harusnya ya sedih. Karena gini, orang tua investasi terbesarnya adalah di anak. Kalau anaknya melakukan sesuatu yang tidak baik, itu harus dilihat mungkin aja karena salah satunya pengaruh dari peran orang tua. Dan kalau salah memberikan pengasuhan kepada anak, kita sebagai orang tua akan melihat terus sampai kita menutup mata. Apapun yang dilakukan anaknya maupun ibunya itu sama-sama saling menyakiti sebetulnya. Kalau hal ini. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.